Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Santika, seorang mahasiswa jurusan Film dan Televisi ISI Surakarta. Saya adalah seorang penikmat dari secangkir kehangatan kopi hitam yang membuat saya dapat mendengar berbagai cerita dari berbagai orang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang reception theory, yang pada dasarnya adalah sebuah proses komunikasi yang memiliki tingkatan proses umum seperti berikut. Yang diawali dengan senders atau media pembuat pesan, yang lalu disampaikan kepada receiver atau penerima pesan. Namun, hal ini yang dikritik oleh Stuart Hall karena prosesnya terlalu linear, sedangkan proses yang diterima oleh receiver tidak selalu sama dengan apa yang disampaikan sender, karena dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Hal ini yang membuat Stuart Hall memunculkan teorinya pada tahun 1973. Dalam teorinya, dibuatlah proses seperti gambar berikut. Disinilah kita temui istilah encoding dan decoding, yang dapat diartikan encoding sebagai proses pembuatan pesan, lalu decoding sebagai proses penerima pesan yang saling berhubungan. Dapat kita lihat dalam proses ini, Stephen Holt menempatkan penonton atau receiver sebagai pihak penting selain pembuat pesan atau sender. Lalu kita lihat dalam proses ini muncul istilah meaning structure 1 dan meaning structure 2. Hal ini muncul karena pesan dapat diartikan dengan berbagai arti. Menurut Stuart Hall, hal ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Fragment words of knowledge, dapat diartikan pengetahuan kita tentang topik atau pesan yang disampaikan. Kedua, relation of production, dapat diartikan sebagai proses produksi. Yang ketiga, technical structure, yaitu alat penunjang pesan, dari mulai pesan itu dibuat sampai diterima oleh penonton. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa senders atau pembuat pesan seperti stasiun TV, koran, vlogger bisa memuat topik atau pesan yang dapat diterima oleh receiver atau penonton, yang sesuai dengan apa yang mereka terima dan inginkan, dengan hal yang mereka yakini. Lalu, dalam receiver terdapat 3 tipe penerima pesan. Pertama, dominan, yaitu saat penonton menerima secara penuh serta memaknainya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media pembuatnya. Kedua, negosiasi, yaitu penonton dapat menerima semua yang disampaikan, namun tidak sepenuhnya memaknai sama yang dibuat oleh sender atau media pembuat pesan itu. Hal ini menunjukkan 2 posisi, yaitu penonton sebagai posisi adaptif dan penonton sebagai posisi oposisi, sehingga menunjukkan pesan yang dinegosiasikan.
Yang ketiga, oposisi, yaitu ketika penonton menolak pesan yang disampaikan karena tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini dan pahami. Bisa kita ambil contohnya dari iklan susu kemasan yang baru-baru ini membuat kegaduhan. Mereka dapat mengiklankan sebuah pesan yang mereka buat untuk meyakinkan para konsumen bahwa produk mereka adalah produk yang sangat baik sehingga membuat beberapa penyakit sembuh. Di posisi pertama sebagai penonton dominan, mereka akan menerima informasi itu seutuhnya, sehingga mereka akan berlomba-lomba dan bahkan merebutkan untuk membeli produk itu. Lalu di posisi negosiasi, penonton akan menerima informasi dari iklan yang memberikan informasi tentang kebaikan produk, namun tidak meyakini bahwa produk itu adalah obat atau menunjang kesehatan mereka. Sedangkan di posisi oposisi, mereka akan menyangkal bahwa produk itu dapat menyembuhkan atau menunjang kesehatan bagi konsumen yang membelinya. Karena menurut mereka, produk kemasan mengandung beberapa bahan pengawet yang justru membuat mereka tidak sehat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada bahasa atau kata-kata yang kurang bisa dipahami dan diterima, mohon maaf karena saya perlu banyak belajar untuk menyampaikan sebuah presentasi dengan baik dan benar.